Kita sering banget kan dengar soal ekonomi makro, tapi pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya mesin penggerak ekonomi di level paling akar, yaitu di desa? Nah, di Indonesia jawabannya itu adalah BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa. Kali ini kita bakal bedah tuntas cetak biru BUMDes, mulai dari potensi raksasanya, tantangannya, dan gimana caranya BUMDes bisa jadi kunci kemakmuran sebuah desa. Oke, kita mulai dari angka yang wow, gede banget. 123 triliun rupiah. Ini bukan loh anggaran perusahaan raksasa, tapi ini total anggaran pendapatan dan belanja desa di seluruh Indonesia untuk tahun 2023. Skalanya luar biasa besar kan? Nah, angka inilah yang jadi panggung utama pembahasan kita. So, dengan duit segitu banyaknya yang ngalir ke desa-desa, pertanyaan besarnya muncul. Kok banyak desa yang kelihatannya belum juga mandiri secara ekonomi ya? Inilah bisa dibilang pertanyaan triliunan rupiah yang bakal kita coba kupas bareng-bareng. Nah, ini dia yang bikin pusing sekaligus menarik. Coba deh lihat, di satu sisi dana dari pemerintah pusat ke desa itu naiknya gila-gilaan. Tapi, di sisi lain, anehnya, pendapatan asli desa, itu loh yang mereka hasilkan sendiri, malah turun. Ini kan paradoks banget, makin banyak disuntik dana, kok malah makin bergantung. Padahal kan, BUMDes ini diharapkan jadi pahlawannya, jadi mesin buat nyetak pendapatan asli desa. Tapi ya gitu, realitanya banyak BUMDes yang malah jalan di tempat. Nah, di bagian ini nih, kita bakal coba ronsen bareng-bareng. Apa sih sebetulnya penyakit-penyakit yang bikin BUMDes ini susah maju? Kalau kita lihat perjalanannya, sebenarnya dukungan pemerintah dari sisi aturan itu udah kuat banget loh. Dulu di tahun 99 cuma sekedar konsep, terus tahun 2014 jadi badan usaha resmi, puncaknya di 2020 diakui sebagai badan hukum. Keren kan? Landasan hukumnya makin kokoh. Tapi ya itu, pertanyaannya tetap sama, kenapa di lapangan kok hasilnya belum ngikutin? Oke, jadi apa aja sih biang keroknya? Di sini kita bisa lihat rangkumannya. Pertama, masalah dasar banget. Banyak yang belum punya KTP resmi sebagai badan hukum, terus jalannya juga nggak punya peta alias strategi bisnisnya nggak jelas. Kedua, ini soal orangnya. Manajemennya kurang oke, SDM-nya seadanya, plus warganya juga kurang dilibatin. Dan yang ketiga, soal cara kerjanya nggak transparan, nggak akuntabel, dan masih gagap teknologi. Oke, cukup ngomongin masalahnya, bikin pusing. Sekarang kita balik, kita ngomongin solusinya. Jadi, ada dua pilar super penting yang harus dibangun sebelum BUMDes itu bisa benar-benar lari kencang. Ini fondasinya banget. Pilar yang pertama itu namanya modal sosial. Ini bukan soal duit ya. Ini soal kepercayaan. Soal kerjasama, gotong royong. Nilai-nilai yang dipegang bareng sama warga. Intinya, BUMDes yang hebat itu nggak dibangun cuma pakai uang, tapi di atas fondasi kepercayaan dan kekompakan warganya. Dan pilar kedua, ini soal mengubah cara berpikir. Jadi, sebelum nanya, kita mau bikin usaha apa ya? Pertanyaan yang benar itu justru, kita ini punya apa aja sih? Ini soal inventarisasi dulu. Memetakan semua aset dan potensi, biar ketemu harta karun yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Dan pemetaannya ini lengkap loh, ada 5 area. Mulai dari kekayaan alamnya, entah itu tanah subur atau hasil laut, terus potensi sosialnya, misalnya keahlian warga atau adanya sekolah, ada juga potensi ekonomi, budaya, sampai infrastruktur kayak jalan dan internet. Nah, kalau kelimanya ini udah dipetain, baru deh kelihatan jelas, peluang bisnis terbaik kita tuh di sini. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, saatnya kita nyalain mesinnya. Yuk, kita lihat gimana cara kerja BUMDes modern yang bisa mengubah rencana jadi aksi dan tentunya jadi keuntungan. Kuncinya ada di satu hal, good governance, atau tata kelola yang baik. Ini udah bukan pilihan lagi, tapi wajib hukumnya. Artinya apa? Laporan keuangannya harus dibuka ke publik. Jelas, ada aturan mainnya, SOP-nya, warga diajak ngobrol buat ambil keputusan. Dan yang paling penting, pengelolanya itu dipilih karena jago, bukan karena saudara. Inilah yang ngebangun kepercayaan. Kutipan ini benar-benar to the point. Secanggih apapun rencananya, sebanyak apapun modalnya, kalau yang pegang nggak kompeten, ya wassalam. Sederhananya gini deh, investasi terbaik buat BUMDes itu bukan di gedung atau mesin, tapi di orang-orangnya. Nah, ini contoh konkret dari investasi ke orang-orangnya tadi. Lihat deh di desa Wongkola Kudo. Mereka nggak cuma asal bikin BUMDes, tapi pengurusnya dikasih pelatihan, diajarin soal manajemen dan strategi bisnis. Kapasitasnya dibangun dari nol. Keren banget. Selanjutnya, ayo kita ngomongin soal digitalisasi. Slide ini jelas banget nunjukin bedanya sebelum dan sesudah.
BUMDes yang tradisional itu kejebak di pembukuan tulis tangan dan jualan cuma di pasar desa. Nah, BUMDes yang udah melek digital, mereka pakai aplikasi, jualan online ke seluruh Indonesia, promosinya lewat medsos, jauh lebih efisien, transparan, dan pastinya lebih kompetitif. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya ribet ya, kayak alur birokrasi. Tapi tenang, intinya simple kok. Ini tuh alur resmi biar BUMDes dapat status badan hukum. Prosesnya dimulai dari musyawarah di desa, terus didaftarin online, diverifikasi, dan terbitlah yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Nah, NIB ini ibaratnya tiket emas. Dengan ini, BUMDes bisa beroperasi secara profesional dan ngejar peluang bisnis yang jauh lebih besar. Oke, jadi kalau semua resep tadi dijalani dengan benar, hasilnya kayak apa sih? Nah, di bagian akhir ini, kita bakal lihat dampak positif nyata dari BUMDes yang sukses buat warganya. Dari sisi ekonomi, efeknya itu kayak efek domino yang positif. BUMDes kan buka lapangan kerja, itu udah pasti. Tapi nggak cuma itu, dia juga memicu munculnya usaha-usaha baru milik warga. Bahkan, keuntungan BUMDes bisa diputerin lagi buat jadi modal usaha kecil-kecilan di desa. Dan enaknya lagi, manfaatnya itu nggak cuma soal duit. Keuntungan BUMDes sering banget dipakai lagi buat kepentingan bareng. Misalnya, bangun saluran air bersih biar warga nggak susah air, benerin jalan yang rusak, atau bikin pasar desa jadi lebih bagus. Kualitas hidup semua orang jadi ikut naik. Dan ujung-ujungnya semua ini tujuannya cuma satu, kemandirian. Jadi, BUMDes itu bisa dibilang benar-benar sukses kalau desanya udah bisa berdiri di kaki sendiri, bisa mengelola potensinya dan bikin warganya sejahtera tanpa harus nungguin bantuan dari luar terus-terusan. Kutipan ini nangkep esensinya dengan pas banget. BUMDes itu mengubah status desa. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen, yang cuma bisa beli barang dari luar, sekarang jadi produsen. Jadi pemain yang bisa ikut bersaing dan jualan produknya ke pasar yang lebih luas. Dan yang keren loh, kerja keras di tingkat desa ini ternyata nyambung sama agenda dunia. Apa yang dilakuin sama BUMDes di sebuah pelosok di Indonesia, itu sebenarnya ikut nyumbang ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini namanya aksi lokal, dampaknya global. Jadi, penting banget buat kita ingat ya, BUMDes itu bukan sekedar toko atau pabrik yang cuma nyari untung. BUMDes itu lebih dari itu. Dia itu perwujudan mimpi bersama, visi bareng satu komunitas buat ngebangun masa depan yang lebih cerah buat anak cucu mereka. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Coba deh tengok kanan-kiri di lingkungan Anda sendiri. Dengan semua keunikan yang ada, kira-kira potensi luar biasa apa ya yang sebenarnya lagi tidur dan nunggu buat dibangunin?